Jadi ini pertemuan 11 ya. Siapa? Ya, oke. Jadi pertemuan 11 ini kita akan bahas tentang JPanel sama objek GUI pilihan. Mungkin karena ini juga direkam sama online juga, nanti akan saya persingkat ya, saya baca penting-penting aja. Jadinya JPanel itu kemarin kita sudah belajar tentang kontainer sama layout manager. Dua-duanya berfungsi agar bisa naruh objek ya, komponen-komponen gitu. Nah, cuma ada kekurangannya. Misalkan dia saling nimpa, tidak rapi, dan segala macamnya. Jadi kalau mau rapi kayak yang kisi-kisi UAS saya tunjukin kemarin-kemarin, itu kita wajib menggunakan JPanel, JP panel, JP-nya besar. Oke, kita lanjut aja. Nah, JPanel ini sama kayak kontainer. Dia menggunakan juga kelas layout manager. Jadi dia sama-sama bisa menggunakan grid layout, flow layout, sama namanya apa tadi? Border layout ya. Dan kelas JPanel itu nggak bisa berdiri sendiri karena dia itu ekstensi atau pelengkap dari kontainer. Jadi wajib ada kontainer baru dia bisa dikasih JPanel. Oke. Kemudian kita juga bisa JPanel dalam JPanel. Jadinya kalau kita mau bikin beberapa bersarang-bersarang itu bisa dengan menggunakan JPanel ya. Kemudian, nah nantinya kontainer itu sebagai alas dari frame dengan pengatur tata letak dan penampungan objek menggunakan kelas JPanel. Oke, jadinya ini ada perbedaannya. Yang satunya kalau kontainernya tanpa kelas JPanel, setelah kontainernya diatur dengan manager yang border layout itu, objeknya baru diletakkan ke dalam kontainer. Cuman kalau pakai dia JPanel, objek-objeknya itu ditaruhnya di panel dulu, barulah ditaruhnya di kontainer, barulah di frame-nya. Nah, jadi seperti inilah nanti codingnya. Jadi nanti kita ada bikin 4 objek kelas JPanel, masing-masing ada objek kelas UI-nya, kemudian ditampung ke alasnya yaitu kontainer. Oke, biar nggak lama-lama saya langsung aja. Ini ya. Nah, dari sini kalau kalian lihat di frame biodata ini menggunakan border layout. Jadi atas itu utara, bawah itu selatan, kiri itu west barat, kanan itu ya centernya. Jadi ini ada 4 panel, 1 2 3 4, dan setiap panel itu masing-masing berdiri sendiri ya, kayak gini. Panel yang namanya judul, panel 1 untuk judul, panel 2 untuk name nama, panel ketiga untuk teks nama sama teks name, kemudian yang keempat itu untuk buttonnya aja. Nah, kalau diilustrasikan JPanel itu seperti ini. Kita bikin dulu sebuah panel satu namanya, judulnya namanya pertama biodata lah. Biodata ini oke, ada yang baru masuk ya. Bentar. Oke, selamat bergabung Muhammad Basit. Saya langsung aja lah ya. Nah, jadi ini ada yang pertama biodata. Itu namanya panel 1. Yang kedua itu ada panel kedua, yaitu dia macam mencar ya awalnya. Name nama. Name nama ini adalah panel nomor 2. Panel nomor 2 yang sesuai ini ya. Ini ada LWL name, ada LWL nama. Berarti dia bernama panel 2. Nah, panel 2 kemudian ada juga panel 3. Panel 3-nya seperti ini. Kayak gini. Sama kayak gini. Nah, ini panel ketiga kita. Panel ketiga itu isinya text field ya. Nah, text field isinya yang ini. Kemudian ada juga panel keempat. Panel keempat itu untuk apa? Untuk tombol doang. Tombol doang itu menggunakan flow layout center. Jadi dia layaknya biodata, dia taruhnya di tengah-tengah nanti ya, kayak gini. Ada tombol. Ada tampil, tulisan tampilnya, ininya tombol.
Nah, yang ini nanti ada jadi P4. Berarti panel 1 sama 2, 3 dan 4. Yang P4 itu menggunakan flow layout center, 1 juga flow layout center, panel 2-nya grid layout 21, 2 baris 1 kolom, panel 3 juga 2 1. Jadi masing-masing panel beda-beda ya. Sekali lagi kalau saya bikin flow center. Kemudian yang ininya grid 21. Grid 21, 2 baris 1 kolom. Ini juga sama, grid 2 baris 1 kolom. Yang ini flow center juga. Nah, setelah itu diapain? Panel-panel yang misah-misah ini nanti akan kita satukan di konten dengan menggunakan border layout juga. Jadi baik panel maupun border layout yang kontainer itu bisa menggunakan layout manager ya. Bisa grid layout, flow layout, sama border layout. Jadi biasanya yang kontainer itu menggunakan border layout. Nanti UAS kita juga kontainernya pakai border layout. Yang panel-panel bisa flow, bisa grid. Kemudian setelah itu kita letakkan panel 1, 2, 3, 4 sesuai arah angin. Jadi ini utara, ini barat, ini selatan, ininya tengah. Jadinya kayak gini. Kita letakkan dulu tengah-tengah, apa di atas dulu ya. Jadi biodata ini taruh di arah mata angin atas, kayak gini ya. Nah, yang kedua, lem nama itu taruh di sebelah kiri. Ini saya tempelin aja, salah tempel gitu. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga taruh di tengah-tengah. Karena S-nya atau timurnya nggak ada, maka dia letakkan langsung di sini. Ini saya blok dulu. Nah, baru dia ditempelkan. Kalau ukurannya enggak sesuai, maka dia dipanjang-panjangin agar dia rapi ya. Agar dia rapi kayak dicontoh. Nah, barulah yang keempat, tombol taruhnya di bawah. Dirapiin juga biar sama dengan soal. Kayak gitu. Nah, seperti ini ya. Jadi, yang ini ada border layout, utara, barat, selatan, sama center. Nah, yang inilah kontainer kita. Kontainer. Itu ya. Jadi kontainer itu sekarang terdiri dari 4 panel. Panel 1 untuk utara, panel 2 untuk untuk barat, panel 3 untuk tengah, panel 4 untuk selatan. Itu ya. Jadinya dia lebih rapi lah. Ini saya taruh di sini aja. Nah, jadilah seperti ini kurang lebih ya. Ini saya kecilin lagi lah biar sesuai sama soal ya. Kurang lebih seperti ini ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, tanya aja. Kalau ada ya. Ada pertanyaan? Kalau ada tanya aja. Kalau enggak, saya mau lanjut codingan ya. Jadi nanti saya juga ngajarkan codingannya biar cepat. Enggak ada ya? Oke lah, kalau emang nggak ada, saya lanjut. Saya buka JCreator seperti biasa ya. Nah, JCreatornya saya taruh di sini, file new file. Pakai file new file ya. Kemudian saya pakainya file tipe yang main. Java main. Kemudian next. Kemudian tentukan lokasi penyimpanannya, jangan terlalu dalam. Kalau nggak ada D, bisa di C, kemudian satu folder ya. Buat satu folder. Kemudian untuk namanya sendiri, sesuaikan sama PowerPoint juga bisa. CTH JPanel. CTH JPanel titik Java. Titik Javanya kalau mau aman, dibuat aja.
kemudian di finish biar dia dikenali sebagai Java. Nah, yang di sini ada hijau menghijau. Kalau kalian ilfil sama yang hijau-hijau, misalkan mengingatkan akan kolor hijau atau nyiloro kidul atau apa ya, hijau-hijau lagi. Nah, atau huluk itu, silakan kalian hapus dulu yang hijau-hijau ini. Jadi ini dihapus saja nggak apa-apa karena hanya komentar. Ini juga dihapus ya. Konstruktornya juga dihapus dan main di sini juga hapus. Nah, jadilah seperti ini ya. Cukup seperti ini. Baru kemudian kalian masukkan import Java X Swing. Jadi kalau Swing ingat-ingat pakai Java X. Kalau AWT cukup pakai Java aja. Kalau ada pertanyaan silakan aja. Kemudian kita bikin kelas baru bernama CLS Frame. Kelas CLS Frame Extend. Kalau ada sugesti langsung enter aja. JF rame kurung kurawal enter. Nah, kalau kalian lihat ini yang namanya JFrame itu agak biru-biru tua ya. Itu kalau dia benar. Jadi amannya kalian pakai sugesti aja. Kemudian barulah kita bikin kontainer konten. Nah, private, public segala macam itu nggak usah bikin juga nggak apa-apa. Kalian bikinnya langsung aja kontainer. Namanya juga nggak usah panjang-panjang. Kalau kalian lagi mager bisa aja tuliskan CO atau KO gitu, sama dengan NEW, sama kayak depan kontainer kurung titik koma. Jadi ini sama ini harus sama persis ya, nggak boleh beda. Jadinya depannya label, belakangnya label, jangan depannya label, belakangnya text field, itu nggak bisa. Kemudian kita bikin juga panel. Untuk panel, JPanel, P1 juga boleh. Tapi bawahnya harus konsisten ya. Kalau P1 berarti panel satunya berubah jadi P1 semua yang di bawah. JPanel kurung. Nah, kalau sudah bikin satu bisa enter pakai jurus copy paste. P2, P3 sama P4. Itu ya. Itu kita sudah bikin 4 panel. Kemudian kita balik ke screenshot karena nanti saya kasihnya screenshot ya untuk UAS. Nanti saya minta kalian bikin sesuai screenshotnya. Jadi screenshotnya ada 1, 2, 3 label, 1, 2 text field, 1 tombol. Jadi kita bikin semua dulu di codingan kita. Jadi di codingan kita bikin. Yang pertama adalah JLabel. Saya bikinnya LBL name aja, gak usah panjang-panjang. Nah, kemudian labelnya yang name-nya buat aja kayak gini ya. NIM spasi jadi koma. Label yang 2 dan 3 kita namakan, misalkan satunya name, satunya nama. Dan ini juga ada itu ya, judul ya. Jadi buat aja LBL judul boleh, LBL JDL boleh aja, terserah. Nah, kemudian ininya kita bikin PT Xiongli Ribut misalkan. Nah, boleh-boleh aja ya, terserah aja mau kasih labelnya apa tuh judul sesuai permintaan. Kalau saya mintanya name berarti name kalian, gitu ya. Nah, itu untuk yang label. Kemudian saya berikutnya adalah apa lagi? Text field ya. Kalau text field berarti kayak gini. Copy paste ini juga boleh. J text field. Kemudian copy paste ini sini ke sini boleh. Text name, kemudian new JText field. Nah, yang ini kasihkan 10 ya, tanpa simbol kutip ganda. Kalau kutip ganda itu langsung nanti di sininya munculnya 10. Kalau kalian kasih kutip ganda 15. Kalau mau mendefinisikan panjangnya berarti 10 sama 15 aja kayak gini. Itu ya. Itu aja. Kemudian saya pakai tombol. Tombolnya J button. Kemudian BTN tampil aja. Kemudian ininya juga J button, jangan lupa. Kemudian ininya tulisannya. Saya tulisannya tampil. Nah, seperti itulah
deklarasi objek-objeknya dulu. Pastikan yang ada di screenshot atau di print screen itu muncul. Oke, itu aja. Sampai sini ada pertanyaan, saya tunggu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nggak ada pertanyaan, saya lanjut. Oke, berikutnya kita udah selesai yang itu. Berikutnya adalah kita bikin kayak biasanya, ada super, location, resizable, sama size. Jadi itu bikin dulu, selalu ada ya. Oke, jadi bikin aja CLS frame kurung purawal, enter. Pastikan nama CLS frame-nya sama kayak nama yang ini. Itu ya. Kemudian super ini untuk ngasih judul frame-nya, judul frame-nya. Misalkan judul frame-nya misalkan hari ini hujan lebat. Titik koma. Nah, kemudian kasih agar dia di close, langsung dibersihkan dari memori. Set default close operation. Jadi harus pakai sugesti ini biar nggak repot ya, biar nggak repot. Enter aja. Kemudian kasih JF rame exit on close. Enter. Baru kemudian titik koma. Berikutnya adalah kita kasih apa lagi? Set location sama set size. Location 100-200 saja. Dan kita kasih yang namanya set size. Kita kasih 200,100, benar nggak? 250 aja ya. Nah, ini dapat dari mana sih? Ini tekan reka aja ya. Kalian lihat yang ini. Panjangan atau lebaran. Kita lihat. Oh, ternyata ini kayak persegi, cuma dia lebih panjang dikit. Artinya panjangnya gemukan dikit lah ya, 200 sama 150 lah. Ini perkiraan aja. Kalau kurang tambahin, kalau kelebihan dikurangin. Itu aja sih. Oke, berikutnya kita bikin set resizable. Tenang aja, nanti UASnya sama kayak UTS kemarin ya. Masih boleh bawa printout. Saya nggak minta kalian hafal karena saya juga nggak hafal ya. Kayak itu aja. Nah, jadi seperti inilah. Ada super, set default, location, size, sama resizable. Nah, yang kayak gini itu yang awalnya. Baru kemudian kita panel-panelnya. Panel-panelnya sama kayak kontainer kemarin. Jadi diawalin sama P1 ya. Yang ini panel 1 karena di sininya panel 1. Kalau ininya panel 2 berarti panel 2. Kalau P1 di sini berarti di sini P1. Saya bikin aja P1 set layout kurung NEW flow layout kurung lagi flow layout center. Kalau mau bikin kanan kayak right, kalau mau bikin kiri pakai left. Nah, itu ya flow layout center. Baru kemudian kita tambahkan satu komponennya yang tadi LBL judul titik koma. Jadi yang panel atas sudah kita bikin. Sekarang kita bikin yang panel kedua. Panel keduanya bisa pakai jurus copy paste. Boleh-boleh aja copy paste, codingan punya sendiri ya. Kecuali codingan punya teman atau pas ujian saya mintanya kalian bikin new project, kalian copy paste yang kalian udah bikin, itu curang. Nah, untuk belajar silakan aja. Yang ini kita pakai grid layout. Dan kita lihat ini ada berapa baris sih? Ada berapa komponen sih sebarisnya? Ini. Kita lihat ada berapa sih? Ada 1 sama 2. Ini juga 1 sama 2. Berarti kita grid layoutnya 2,1 ya. Nah, 2,1. Kemudian kita bikin agar P2-nya nge-add-nya bukan judul lagi, tapi apa? Name, sesuai ya. Name sama nama. Kita coba pakai add name sama nama. Oke, gitu dianya. Berikutnya kita tambahkan yang kanannya. Yang kanan itu text field. Dia masih sama grid layout juga, 2 baris 1 kolom. Biasanya kiri sama kanan itu sama. Nah, P3 saya pakai. Kemudian ganti sama text name sama text nama. Kemudian text nama. Nah, kemudian barulah panel keempat. Panel keempat ini lebih mirip sama yang atas ya daripada kiri kanan. Berarti kalian copy pastenya yang P1.
di copy, di paste. Nah, kemudian kasih P4, kasihlah yang ininya BTN judul ya, BTN tampil. Yang kayak gini udah selesai? Belum, kita membutuhkan kontainernya. Oke, tapi sebelum itu mungkin kalau ada pertanyaan tanya aja ya. Saya tunggu 5 detik. Kalau ada apa, tanya aja. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, masih aman ya. Jadi saya lanjut. Jadinya sekarang kita ke kontainer. Kontainer kita bukan konten lagi ya, tapi KO. Koko di pasar bisa ko. Nah, gitu ya. Ko sama dengan get content pane titik koma. Kemudian kita bikin konten itu KO set layout. Jadi baik kontainer sama panel itu sama-sama ada layout manajernya, border layout. Tapi biasanya kalau saya pas UAS nanti juga border layout itu untuk kontainer, ya panel-panel itu untuk flow atau grid. Kemudian barulah kita bikin KO add. Nah, sekarang kita tambahinnya bukan label lagi ya, bukan BTN tampil, bukan LBL lagi, tapi panel. Yang di panel itu ada konten-kontennya kayak BTN tampil, LBL name segala macam. Jadi P1 kasih aja border layout NORTH utara. Jadi diingat-ingat, utara itu north, kalau selatan itu south, dan west itu barat kirinya, dan center untuk tengah-tengahnya. Nah, bikin aja kayak gini. Ininya P2, P3, P4, dan jangan lupa kasih show. Dan jangan lupa juga biar itu yang di sini ke trigger, kalian wajib tambahin yang sini new CLS frame agar konstruktornya kepanggil. Dan kalau dijalankan, ya hasilnya kayak gini. Ini ya. Kalau resolusi laptop kalian gede, kalau saya ini 1920 1080, dia jadi kecil banget. Tuh ya. Jadi silakan dikasih aja Xiongli gitu. Nah, seperti itulah biar dia tampilannya lebih rapi ya. Kita menggunakan panel sebelum kita sebelum menggunakan kontainer. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan ya. Saya pause dulu rekamannya. Oke, kita mulai lagi ya. Nah, tadi itu udah selesai ya running CTH container. Jadilah seperti ini. Jadi ini lebih rapi ya. Ada panel atas, panel kiri, panel bawah, sama panel kanan. Dimana setiapnya masing-masing punya layout manager sendiri. Ini center flow, grid layout. Disatuin lah menjadi border layout. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau enggak saya mau lanjut radio button. Masih belum? Ya udahlah. Kalau emang masih belum, saya lanjut ya. Nah, untuk berikutnya materinya nggak banyak-banyak banget ya. Oke, berikutnya adalah ini. Ini hanya nanti dibaca aja di rumah. Intinya kalau dari sini kalian lihat ini masih flow ya, flow center. Yang ini grid layout 5,1. Ini juga sama 5,1. Yang bawahnya beda ya. Bukan flow layout center lagi, tapi dia ini menggunakan grid layout 1,4. Ini ada di PowerPoint ya, di Google Drive, senang aja. Itu aja sih sebenarnya, hanya ngubah dikit doang. Karena ini nanti saya merasa buang-buang waktu juga jelasinnya. Karena nanti ada yang lebih rumit ya di akhir slide nanti. Saya lanjut aja. Seperti itulah jadinya dia membutuhkan panel yang tombol yang bawah. Panel tombol misalkan ada 1,4 grid layout, tambahkan BTN simpan, BTN edit, BTN hapus, BTN batal, baru kemudian taruh di panel yang selatan. Oke, saya lanjut aja. Jadi kemudian berikutnya adalah radio button. Radio button itu sama kayak yang sebelumnya, dia itu maksa pengguna harus milih satu dari banyak pilihan, hanya bisa milih satu ya.
Kemudian ada juga button group, agar satu kategori dia hanya bisa pilih satu. Kalau kalian nggak pakai group, nanti bisa dicek semua. Gender, jenis kelamin Anda, pria, wanita, meragukan. Tiga-tiganya bisa dicentang. Itu kalau nggak ada grup. Kalau hanya satu grup, kategorinya banyak, misalkan agama sama gender, ya hanya bisa pilih pria, wanita, atau pilih agama. Kalau kalian pilih agama, pria wanitanya hilang checklistnya. Oleh karena itu, kalau ada dua kategori, wajib ada dua grup juga. Tanpa lama-lama, saya lanjut. Nah, karena dia 11-12 sama tadi, saya pakai jurus copy paste aja ya. Tapi copy pastenya kayak gini, biar kita nggak usah restart jcreatornya. File, new file. Kemudian saya ubah jadi CTH radio button. Kemudian titik Java. Saya finish. Kemudian saya copy paste. Di sini paste, ubah jadi CTH radio button. Baru ubah yang perlu-perlu aja. Nah, yang nggak perlu, kebetulan radio button ini tidak pakai panel ya. Jadi silakan panel-panelnya dihapus saja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, hapus saja. Kemudian panel-panel ini juga dihapus. Selanjutnya adalah kita hapus yang di sini. Dan kita sisakan satu panel aja, satu panel lagi, satu label. J label LBL agama lah saya kasih. Yang lainnya sama aja. Kemudian agamanya misalkan agama. Nah, kemudian saya kasih juga button group segala macam. Tapi sebelumnya saya bikin size-nya jadi 250 sama 200 dulu, menyesuaikan sama soal. Kemudian kita bikin, jangan lupa ada namanya button group. Kalau ada sugesti gini, pakai aja sugestinya, enter. Button groupnya kalau kalian mau singkat, bisa aja kalian bikin BG sama dengan NEW button group kurung titik koma itu ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, kalau ada satu kategori, satu button cukup. Kalau ada dua kategori, gender sama agama, wajib ada dua button group. Yang agama masukin button group 1, yang jenis kelamin masukin button group 2. Itu ya, bisa jadi UAS nanti saya munculinnya dua kategori atau dua kategori checkbox atau dua combo box, tergantung saya lah, suka-suka saya ya. Kemudian ada juga J radio button. Radio buttonnya ini ada Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Saya bikin biar gampang, kali ini RT1 aja, NEW J radio button. Kalau masih simple, bisa paham lah ya RT1 itu apa. Kemudian untuk yang ini saya kasih Islam. Nah, kemudian paste. Saya kasih 7. Waalaikumsalam. Oke. Nah, oke. Nah, kemudian barulah kita modif sesuai perintah soal. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang satunya misalkan mayoritasnya apa sih? Saya kasih misalkan setelah Kristen itu Katolik ya, Islam, Kristen, Katolik. Kemudian kalau di Bangka ini kayaknya banyaknya Buddha sama Konghucu ya daripada Hindu. Konghucu. Kemudian Hindu dan lainnya. Kemudian di sini ada kita bikin satunya true. Karena dia harus satu ya yang tercentang. Jadi Islam, karena saya itu agama mayoritas di sini, di Bangka juga 80%-an gitu, saya bikin true. Biar nanti bisa langsung tekan, bisa langsung simpan. Misalkan orang itu, misalkan penggunanya dari 10 orang, 8 orangnya orang agama Islam misalkan ya. Nah, itu dia. Kita sudah deklarasi kontainer, label, sama grup, sama radio button yang muncul nanti. Jadi nanti kayak gini ya. Nah, ini menggunakan grid layout juga. Jadi ada 1 baris, 2 baris, 3 baris, 4 baris, 5 baris, 6 baris, 7 baris, 8 baris, dan 2 kolom. Jadinya ini 8 baris, kolomnya 2 ya. Nah, 8 baris, 2 kolom. Oleh karena itu, kita lanjut. Kita bikinnya kayak gini yang bawahnya. Konten, get konten pane. Nah, untuk konten itu kita bikin
dia layoutnya adalah sesuai permintaan soal, yaitu NEW grid layout 8,2 titik koma. Kemudian kita tambahin. Nah, kalau kayak gini, ini biasanya ada nomornya ya, 1, 2, 3, 4 sampai dia 8 kali 2 16. Nah, biasanya dia mulainya dari kiri atas ke kanan bawah, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya, jika zigzag itu. Jadi yang pertama-tama apa? Label agama. Jadi kita tambahin yang content add label agama. Kemudian apa? Nomor 2, nomor 3 kosong. Karena kosong, dia cukup tambahin kayak gini. New J label kurung. Sebanyak 2 ya. Nah, kemudian barulah tambahin yang radio button Islam. Radio button Islam itu RD1 tadi. Tuh. Nah, setelah itu kalau kalian lihat di sini, oh polanya ketebak. Islam spasi, Katolik spasi, Protestan spasi, dan sampai dengan bawah-bawahnya spasi. Jadi kalau udah tahu polanya, bisa kalian pakai jurus copy paste kayak gini. Paste, 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 dan paste. Jadi kita kasih RD2, RD3, RD4, RD5, RD6, dan RD7. Udah selesai, kita coba aja. Running kan? Nah, di sini ada kayak gini. Agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, Hindu lainnya. Bisa tercentang? Oh, bisa. Oh, semuanya bisa tercentang. Nah, ini kenapa sih? Karena kalian belum bikin grupnya. Belum di-assign, belum dikasih nilai grupnya. Jadi, kalau mau kasih agamanya tengah-tengah, itu ada namanya LBL konstan ya. LBL agama, set horizontal alignment, swing konstan, center, titik koma. Nah, kita tambahkan grupnya, grup add. Grup kita tadi apa namanya? BG. Jadi kita tambahin BG add RD1 sampai dengan RD7. Tuh ya. Jadi tambahin grupnya agar dia bisa menyeleksinya itu aja. Tuh. Baru kemudian kita jalankan. Baru dia bisanya pilihnya salah satu doang. Tuh ya. Jadi semuanya harus masukin di grup. Oke, sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan? Yang online, yang offline tanya aja. Nah, kalau kita mau menambahin bawahnya jaraknya, mau nambahin jarak kayak gini, berarti kita perlu 2 new J label. Berarti silakan ini copy paste, taruh di bawah RD7. Cuman kalau kalian jalankan sekarang, hasilnya seperti ini. Kenapa sih jadinya kayak gini? Kacau. Ini berapa? 1, 2, 3. Ada 3 kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan 8 baris. Ini kenapa? Karena kita ada nambahin sebanyak 18 objek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai dengan 18. Nah, kita muatnya hanya 16. Yang kayak gini nggak muat. Angkot aja bisa disempel-sempel gini nggak muat ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita mau nambahin di sini ada lainnya, mau nambah lagi di bawahnya, berarti jadilah grade-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 baris, 2 kolom. Artinya, yang ini wajib kita ubah. Jadi jalankan lagi. Hasilnya seperti ini. Baru dia lapi kembali. Dan ada jaraknya di bawah. Oke, itu aja untuk yang J radio button. Ada pertanyaan sampai sini? Tanya aja. Tapi nanti UASnya nggak sebanyak ini radio buttonnya ya, paling hanya 2-3 gitu aja. Yang kalau banyak-banyak itu menggunakan combo box nanti.
Ada pertanyaan tidak? Nggak ada. Jika tidak ada, saya lanjut. Lanjutlah ya. Oke, berikutnya kita sudah radio button. Berikutnya adalah kita checkbox. Checkbox sudah saya jelaskan kemarin. Hanya bisa apa aja? Bisa itu ya, serba bisa. Bisa milih satu, bisa milih beberapa, milih semua, tidak milih sama sekali. Misalkan kalian sukanya main Genshin Impact itu ngapain sih? Misalkan karakternya cantik-cantik, misalkan apa gitu ya. Nah, ada juga pilihannya. Kalian nggak suka Genshin Impact itu apa sih? Misalkan size-nya terlalu gede, bisa lebih dari satu. Size-nya terlalu gede, HP saya kentang, segala macam ya. Jadi itu bisa lebih dari satu, nggak pilih sama sekali. Itulah contoh checkbox-nya. Nah, checkbox tidak perlu button group. Dan dia tidak perlu add lagi, group, add itu nggak usah. Jadi kalau kalian mau bikinnya checkbox, itu sebenarnya hanya beda di sini ya. Kalau tadi itu J radio button, yang di sininya J checkbox. Jadi kalau saya mau ngubah ini menjadi bentuk checkbox, gimana? Caranya adalah saya save as dulu. J checkbox, CTH checkbox, Java, save as, copy paste. Saya ubah di sini ya, CTH checkbox. Nah, ini ada alternatif. Jadi kalian sebenarnya ini hapus saja ya, bentar ya, bentar hapus dulu. Ini juga saya hapus dulu. Nah, jadi sebenarnya kalian ada dua cara atau tiga cara. Yang pertama, cara Hajin ya. J checkbox sama J checkbox. Ubah lagi J checkbox. Misal ada 100, ubah lagi. Nah, yang cara berikutnya itu cara yang sangat efisien. Tapi kalau disalahgunakan juga nggak bagus ya. Yaitu menggunakan Ctrl C, kemudian edit, find and replace. Jadi semua tulisan J checkbox J button, J radio button akan kita ubah menjadi J checkbox. Replace all, semuanya akan berubah. Tuh. Jadi copy paste, replace dan macam itu sebenarnya awalnya itu biar kita misalkan ada buku nggak nyalin terus ya, nggak nyalin fotokopi disalin gitu, tapi dia lebih memudahkan. Nah, yang copy paste boleh itu kayak gimana, kayak gini, bukan copy paste punya teman diganti name-nya atau ganti nama variabelnya, bukan ya. Nah, itu lagi. Jadi sama kayak pisau itu digunakan untuk motong-motong, tapi kalau disalahgunakan bisa untuk maling ya. Nah, begitu juga sama copy paste sama replace. Kalau dipakainya tepat, orang yang sama bisa cepat kerjanya, dari 1 jam jadi 10 menit. Tapi kalau caranya salah, bisa nyonteknya sekelas misalkan ya. Nah, kayak gitulah. Jadi kayak gitulah checkbox. Jadi setelah ini langsung dijalankan, langsung bisa kok, cuma ganti tool doang. Nah, bedanya apa tadi? Bisa dipilih-pilih ya, bisa hilangin, bisa aja. Itu aja. Oke, untuk checkbox, apakah ada pertanyaan? Jadi konsepnya sama dengan radio button, cuman bedanya radio button hanya satu. Checkbox bisa tidak pilih semua, pilih beberapa, pilih satu. Ada pertanyaan? Tanya aja, biar nanti UASnya bisa. UASnya kalau 60, 70 gitu masih enak ya, bisa gampang dapat A-nya. Apalagi tugasnya misalkan kerjanya benar dan jujur. Nah, untuk tugasnya sendiri ya tahulah ya, saya udah tahu kok ya siapa gitu copy pastenya, tapi nanti lihatlah. Oke, ada pertanyaan nggak? Jadi UAS nanti mohon jujur ya, jangan copy paste kayak tugas atau UTS kemarin. Karena yang jujur yang di tempat offline kemarin itu ternyata dapat 60-an sama 70-an ya, malah ada yang dapat 80-an meskipun programnya belum selesai, karena logikanya dapat ya. Itu ya. Oke, ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjut? Ada?
3, 2, 1. Close the door. Ya, lanjut ya. Nah, jadi kita lanjut sekarang yang combo box. Jadi kalau kalian lihat tadi, radio button itu ada kekurangan. Dia kalau ada 7, berarti 7 baris pilihannya. Kalau ada pilihannya misalkan provinsi di Indonesia ada 33 misalkan ya. Yang terakhir saya tahu 33. Nggak tahu sekarang provinsinya berapa. Nah, jadi biar dia tidak memakan tempat, kita gunakan namanya combo box. Dan combo box itu misalkan kalau radio button langsung pilih pria, selesai, langsung simpan. Kalau ini tekan dulu combo box-nya, tekan dulu yang ada di list, 2 kali proses. Itulah kekurangannya combo box dibandingkan yang radio button. Tapi bisa 1 baris doang. Itulah enaknya. Nah, bedanya sama radio button apa? Dia tidak pakai grup, dia juga menggunakan array. Array itu apa? Udah tau lah ya, kayak gini ini. Tapi nanti saya ajarkan dulu lah. Saya segarkan lagi. Jadi kita masih pakai yang radio button tadi atau checkbox aja. Kemudian saya simpan lagi dengan nama CTH combo box titik Java di finish ya. Kemudian seperti biasa copy paste, taruh di sini, ubah jadi CTH combo box. Nah, kemudian kita lanjut. Apa sih bedanya dari tadi? Bedanya kita hanya gini. J combo box sama dengan CMB agama ya. CMB agama. NEW nya mana? Nanti itu di bawah. Kemudian kita bikin string array. Array-nya bernama agama, ada kurung sikunya sama dengan kurung kurawal. Ingat ya, ada kurung kurawal, titik koma. Baru dalamnya array, isi array. Jadi kan agama indeks 0 itu Islam misalkan. Kemudian ada apa lagi? Ada tadi itu ya. Saya enter aja. Dan ini. Jadi ada Islam, Katolik, Kristen misalkan ya. Hindu, Buddha, Konghucu. Buddha, Konghucu. Hindu dan lainnya. Oh, jadi arraynya sudah kita bikin kayak gini. Itu ya. Berikutnya apa lagi? Berikutnya kita lakukan adalah ini. Kita bikin di sini, taruh di bawah sini. CMB agama sama dengan NEW J combo box. Disinilah kita masangin dia sama array tadi agama. Tuh ya. Kemudian apa lagi? Kita bisa bikin agama itu maksimum hanya menampilkan sekali pas dibuka itu hanya 3 agama. Kemudian kita bikin juga, nah ini CMB agama add item. Jadi kita bisa nambah itemnya bukan di sini doang ya, tapi nantinya juga bisa. Misalkan agama apa? Misalkan agama Nahida ya. Nah, itu agama apa? Misalkan ya agama Xiongli boleh. Nah, ini juga bisa lewat sini. Itu ya. Nah, berikutnya apa lagi? Berikutnya kita bikin aja ini menjadi layoutnya 52 lah. Yang lainnya kita hapus ya. Yang lainnya kita hapus. Kemudian kita tambahin KO CMB agama. CMB agama. Kemudian yang bawahnya dihapus. Nah, jadi kayak gini ya. Kita lihat ada berapa sih ini enternya? 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Ada 8 gitu. Kita sebenarnya bisa pakai jurus radian kayak gini. Diketik-ketik satu-satu, KO, ADD, NEW, J label, kurung, titik koma. Cara yang paling rajin, cara semi rajin, dan cara yang paling dakwah nyusalah, tapi paling efisien ya. INTI sama dengan 0, I kurang dari sama dengan atau kurang dari 8, I plus plus. Nah, ini cara yang paling efisien. Palingnya malas tapi paling efisien. Dan meskipun awalnya membingungkan, inilah yang paling cepat ya. Jadi kalau tadi itu tipe frontal, yang ini tipe yang ada kayak rumus-rumusnya.
Jadi kalau yang ini 0 sampai dengan dia di bawah 8 apa? 7 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 8. Jadi ini. Nah, muncullah seperti ini. Agama Islam ada Katolik, Kristen, Buddha, Konghucu, Xiongli, Nahida. Gitu doang. Tuh ya. Itulah combo box kita. Nah, untuk yang tugasnya agak curang juga, saya kasih kesempatan yang UAS ya. Jadi nilai tugas sama UASnya barengan ngumpulnya KBAK nanti. Jadi belum saya koreksi tugasnya, tapi saya lihat sekilas ada beberapa yang nggak jujur ya. Kalau motifnya banyak oke lah, tapi kalau motifnya dikit mohon maaf lah ya. Nah, jadi nanti UASnya mohon jujur. Nanti saya lihat usaha kalian. Usaha kalian bagus, nilainya nanggung misalkan 68, 69, oke lah saya naikin jadi B atau apa ya. Begitu juga yang B ke A. Dan saya lihat juga absennya apakah sering bolong-bolong, apa rajin hujan-hujan masuk gitu ya. Nah, nanti ada nilai tambahan juga. Oh, saya terharu melihat perjuangan kalian misalkan. Itu aja sih. Jadi combo box itu seperti ini. Ditekan, isinya sesuai yang array yang pertama, Islam, Katolik sampai dengan lainnya. Kemudian agama baru, agama Nahida sama agama Xiongli. Itu kita pakai add item. Jadi dia lebih fleksibel ya. Bisa pakai array yang kita definisikan di awal sama add item. Itu aja. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada pertanyaan? Tenang aja ya. Tugas sama UAS nanti itu urusan nanti lah. Oke, ada pertanyaan nggak untuk combo box? Tanya aja kalau ada. Kalau nggak ada, saya mau bahas yang lebih kompleks dari sini. Nanti saya ajarkan yang cara merangkai panel-panel menjadi satu kontainer, biar bentuknya kayak UAS atau bentuknya kayak kisi-kisi atau yang latihan di slide berikutnya. Ada? Nggak ada ya? Ini ada penjelasannya ya. Nah, jadi kalau nggak ada, ini lebih itu ya, lebih ajaib. Nah, sebenarnya ini kalau kalian lihat, ini adalah utara, barat, tengah, sama selatan. Kayak biasalah. Tapi kok ini gendut pak? Nah, ini ada itu ya, 1, 2, 3, 4. Nah, kita pecah-pecah dulu. Oh, ini kayak biasalah flow center. Ya ini kayak biasalah. Oh, kosong ini new J label. Ini juga ada kosong, ada kosong, ada kosong. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti 11,1. Ini juga sama 11,1. Cuma di sini ada panel-panel ya, di mana satu baris itu dibagi 3, dibagi 6 dan sebagainya. Yang ini bukan panel ya, karena satu baris satu objek. Jadi ini nggak perlu panel. Dan yang bawah itu sebenarnya panel juga. Waalaikumsalam. Silakan absennya di depan ya. Nah, jadi yang bawah itu adalah grid layout 1,2. Tapi di bawahnya ada flow center, ada flow center. Nggak apa-apa, saya akan bahas langsung ya di sini. Biar jelas ya, masih ada waktunya. Nah, kemudian ada ketentuannya, tanggal lahirnya 1 sampai 31. Jadi terserah kalian mau add item 1, add item 2 segala macam atau pakai perulangan. Januari sampai dengan Desember itu bisa main tembak. Kemudian 2002 sama 1975 itu bisa menggunakan perulangan menurun ya. Itu aja sih. Untuk prodinya TI, CSI, manajemen, bisnis digital. Outputnya seperti ini nanti. Nah, oke. Ada pertanyaan, tanya aja dulu sebelum saya bahas lebih lanjut. Ini saya langsung kerjakan ya, saya langsung kerjakan di kelas. Untuk source code-nya nanti untuk belajar bisa saya kasih Senin nanti atau apa ya? Senin lah. Intinya sudah selesai, absensinya Senin. Ada? Kalau ada saya mau lanjut. Kalau nggak ada ya. Ya udahlah, saya stop dulu rekamannya, terus saya lanjut lagi. Oke, ini karena saya rasa dari awal juga nggak bagus juga ya. Ini saya lanjut yang panel.
Jadi yang panel tadi saya copy paste juga, saya bikin dia namanya LED J panel 2 titik Java, di finish, kemudian replace, kemudian CTH LED J panel 2. Nah, biasanya kalau saya dari kalian, saya biasanya yang paling mudah dulu. Paling mudah yang mana? Yang paling bawah, yang atas sudah benar lah ya, entry biodata mahasiswa. Yang paling bawah, ini dia itu butuh panel tambahan 1 baris, 2 baris dijadiin layout. Jadi tambahin aja panelnya di sini. Saya tambahkan misalkan panel 4A, 4B aja biar nggak susah ya. Nah, panel 4A kita lihat ada apa? Simpan, edit, hapus, batal, luar. Jadi ini panel 1, ini panel 2. Jadi kayak gini dianya. Kita bikin tombol lagi. Tampil aja ya, nggak usah keluar. BTN saya bikinnya kayak gini aja biar nggak ribet ya. BTN 2, BTN 3 sama BTN 4. Yang satunya 1, yang ininya 2, ininya 3, 4, kayak gitu. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau sudah selesai, barulah di sini kita tambahin ya panel 4A. Dia pakai lewat apa tadi? Flow center. Ini juga flow center ya. Kalau grid layout dia akan ke sini membesar. Kalau dia kayak gini seadanya itu flow layout. Jadi kita kasih flow layout center untuk F4A. Kemudian kasihlah F4A ini objeknya adalah BTN apa aja? 1, BTN 2, BTN 3, BTN 4. Kemudian kita bikin juga untuk yang paling bawah, yaitu F4B. Cuma F4B ini dia isinya hanya apa? BTN tampil. Nah, jika sudah selesai, kedua panel ini di merger di P4A. P4 ini bukan full layout lagi, tapi grid layout. Berapa tadi? 1 baris 2 kolom apa 2 baris 1 kolom? Mana? 2 baris 1 kolom atau 1 baris 2 kolom? 2 baris 1 kolom. Jadi kita buat 2,1. Di sini bukan BTN tampil lagi ya, tapi P4A sama P4B. Kalau kemarin itu dia ditimpa, berarti yang paling bawah itu hanya muncul 1. Kalau yang ini muncul berapa? Nah, dia bertimpa-timpa ini ya. Kenapa? Karena ukurannya kita kekecilan. Biar dia bisa, kasih aja misalkan agak gedean dikit ya. 600, berapa ini? Agak persegi ya. 500 saja. Coba aja. Running lagi. Dan dia jadilah seperti ini. 1, 2, 3, 4 tampil. Udah menyerupai bagian bawahnya. Udah ya. Oh, seperti itu ya untuk tombol. Berikutnya adalah yang kiri sama kanan. Karena lebih mudah yang kiri, berarti kita yang kiri. Oke. Ada pertanyaan ke sini? No? Ya udah, kalau nggak ada, kita lanjut. Jadi labelnya ada apa aja? Ada tempat lahir, tanggal lahir, agama, prodi, sama hobi. Nah, sebenarnya kalau kayak gini juga kalian nggak usah bikin di sini juga aman lah ya. Bisa kok. Kita coba aja. Jadi panel yang kiri itu namanya jadi 11,1. Yang paling atas itu adalah P2 ADD apa? Kosong ya. New J label kosong. Kemudian kita kasih apa lagi? 3 ya di bawahnya. Jadi ada di 1, 2, 3. Kemudian setelah nama adalah tempat lahir. Bisa nggak sih? Coba aja. Tempat lahir. Kalau tidak diutak-atik nilainya aman-aman aja kayak gini harusnya. Tanggal lahir. Agama. Prodi, hobi.
dijalankan. Bisa? Bisa ya? Jadi bisa aja kalian bikinnya langsung main nembak kayak gini, atau kalian bikinnya di sini kayak ini tadi, sama aja. Jadi meskipun kata Pak Eja itu ada banyak jalan menuju Roma ya. Dan misalkan Ani lewat jalan Yosudarso, misalkan si Ani lainnya lewat Budi, lewat jalan Sudirman ya. Nah, jadi bisa kayak gini ataupun lewat sini. Boleh-boleh aja. Hanya label kok. Kecuali labelnya nanti mau berubah-berubah angkanya, jangan kayak gini. Mau ada set text, ada get text, itu jangan kayak gini pokoknya. Ini hanya sekedar nampil doang. Itu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Berarti kayak buat Photoshop dulu prinsipnya sama ya? Apanya? Kayak kan misalnya GUI Photoshop tuh hampir sama ya? Photoshop? Maksudnya teori GUI. WPO-nya. Maksudnya kita jalan bikin tampilan. Di sini kan Photoshop kan di sini kan ada button-button di sini. Oke, itu gitu ya. apa kayak sejenis di button ini Pak yang dipakai? Oh, tergantung lah. Photoshop atau Adobe Photoshop kan? Adobe Photoshop. Iya, maksudnya tampilan tuh hampir sama kayak kita bikin software kayak gini. Oh, ini hanya sekedar pengenalan aja sih. Nantinya pas realnya kayak Android Studio itu lebih pakai klik drag ya, klik drag, bukan kayak coding ini. Ini hanya perkenalan aja lah. Nanti ada mata kuliah NetBeans atau web atau apa lagi ya pakai klik drag nantinya. Oke, itu ya. Ada lagi yang bertanya nggak sebelum saya lanjut? Nggak ada? 1, 2, 3, 4, 5 nggak ada. Oke. Jadi ini mungkin ada pertanyaan, kok text field-nya gede banget Pak, gendut banget. Nah itu karena kalian nggak balance ya. Yang satunya udah benar 11,1, jadinya dibagi 11 baris. Yang ininya hanya dibagi 2 baris karena kita bikinnya 2,1. Jadi dua-duanya harus 11,1. Coba dijalankan lagi. Nah baru ini benar. Tapi ini kenapa di atasnya? Kenapa? Karena tidak ada yang kosong-kosong. Jadi kita tambahin dulu kosong-kosong ini di sini. Oh, P3 new J label. Jalankan lagi. Dikit lagi ya. Sholatnya nanti aja. Sebelum 6:30 udah selesai kok, tenang aja. Nah, jadi kayak gini. Apakah udah menyerupai? Hampir ya. Hampir. Cuman sekarang text field-nya ada 3. Karena text field ini biasanya pasti ada get text, set text-nya. Wajib kalian bikin kayak gini. Serah ya mau namakan text field-nya apa, txt, tgl lah. Atau tmp. Nah, tmp ya. Oke. Jadi tambahkan aja txt, tmp-nya di sini ya. Gimana tadi? Di sini. P3 add txt tempe. Tenang aja, videonya nanti saya saya upload ya kalau mau nonton. Meskipun saya ragu ya nonton ada nggak 10 orang itu. Oke, jadi ini 3 baris. Nah, berikutnya tanggal lahir. Tanggal lahir itu terdiri dari 1, 2, 3 objek, 3 combo box. Ini wajib pakai combo box ya. Wah, wajib pakai panel. Cuman saya kasih dulu contoh satu aja. Apa sih yang terjadi kalau nggak pakai panel? Nah, ini saya bikin combo box lagi. J combo box, CMB tanggal TGL lah. Isinya apa? Apakah kalian mau ngasihnya kayak gini? 1, 2, 3, 4 sampai dengan 31? Atau pakai add item 1, 2, 3? Atau mau pakai cara yang paling efisien, itu menggunakan perulangan. Nah, jadi seperti biasa kita tambahin kayak gini ya. Karena saya malas juga munculinnya, saya langsung aja kayak gini. CMB apa tadi? TGL. CMB TGL itu menggunakan kosong dulu. Baru nanti kita add itemnya pakai perulangan. Perulangannya kayak gimana? Seperti biasalah yang tadi. Tahu lah ya ini ya. Nah, cuma di sini kalau kalian lihat dia harus menggunakan 1 sampai dengan berapa?
tanggal 31 ya. Ini saya bikin simple aja lah ya. 1 sampai dengan 31. Boleh kayak gini, boleh juga kayak gini. Sama hasilnya. Jadi kalau ada yang orangnya beda, pemikirannya sama persis, itu sangat mencurigakan ya. Karena kalau kalian mau dapat nilainya 31, bisa pakai simbol gini atau simbolnya kayak gini. Jadi nggak mungkin deh kalau ada dua orang beda, codingannya sama persis, hanya beda name doang, nggak mungkin. Itu ya. Nah, kayak gitulah. Kemudian barulah kita tambahin apa? Add item. Add item, kita tambahnya satu kayak gini. Satu kayak gini bener? Bener nggak? Bener? Ya udahlah, kita coba ya. Jadi kombonya sudah ditambah. Sekarang kita taruh apa? Bukan combo agama ya, CMB tanggal. Nah, taruhnya di sini ya. P3 ADD CMB tanggal. CMB tanggalnya kita letakkan di sini. Kita lihat apa yang terjadi. Bisa? Nah, bisa ya. Cuman ini ada zongnya satu semua. Karena sekali lagi yang berubah-berubah itu adalah nilai I-nya. I pertama 1 nilainya. Naik 1 jadinya 2. Naik 1 lagi jadinya 3 dan seterusnya. Jadi tambahkan I. Ya. Jalanin lagi. Baru dia bisa kayak gini. Nah. Tuh ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah saya maunya mintanya sebaris kayak gini atau bagi 3? Sikok bagi 3 misalnya. Yang mana? Bagi 3. Jadi bagi 3 ini dia butuh combo box bulan sama combo box tahun. Jadi silakan balik ke codingan. Dikit lagi ya, tenang aja, yang sholat 6:30 itu udah pasti selesai, tenang aja. Oke. Kemudian tambahin lagi combo TGL sama CMB bulan, CMB bul misalkan, CMB THN. Nah, jadi sekali lagi bisa kayak gini, bisa juga C combo boxnya sebaris-sebaris. Jadi itu beda-beda ya. Jadi kalau bisa sama nggak mungkin. Saya lanjut aja. Apalagi kita butuh nggak untuk bulannya menggunakan array kayak gini. Kira-kira butuh nggak? Butuh? Apa bisa pakai perulangan? Jadinya bisa pakai array, bisa pakai add item ya. Tapi kalau pakai perulangan nggak bisa karena polanya beda-beda. Kecuali mahasiswa ke 1, mahasiswa ke 2. Kalau Jan, Feb, yang gitu nggak bisa. Jadi harus pakai array. Mau nggak mau. Bulan. Bulannya saya kasih aja ya. Jan, Feb. Karena ini hanya belajar aja, saya tulisnya 3 aja lah. 3 sampai dengan dia dan seterusnya, segini aja lah sampai dia Desember. Toh nambahinnya gimana? Khusus untuk bulan karena dia ada itemnya, tambahinnya kayak gini. CMB bul. Ini combo boxnya pakai bulan. Jadi ada itemnya. Kalau yang ini combo box Anda sama sekali kosong. Kalau ada ini, dia sesuai yang bulan tadi, yaitu Jan, Feb, Maret, DST sampai Des. Itu ya. Nah, untuk yang tahun gimana? Untuk yang tahun dia perulangan juga. Kecuali kalian mau tuliskan 1, 2, nanti 3, 4 sampai dengan 1000 ratusan ya. Nah, jadi yang tahun kayak gini caranya, THN ya. Ya, benar ya THN. Kita lihat. Saya maunya 2005 sampai 1975. 2005 paling atas. Yang paling bawah itu 1975. Atau misalkan kalian bikin aplikasi pendaftaran anak SMA. Mungkin nggak anak SMA-nya kelahiran 1980. Enggak ya. Nah, oleh karena itu disesuaikan ya. Kalau contohnya saya mintanya 2005 sampai dengan 1975. Nah, yang jadi pertanyaan, ada nggak mahasiswa yang umurnya 40 tahun gitu? Masa ada AD? AD 46 AD kemarin. Nah, AD karena PNS naik tingkat. Nah, gitu ya.
Jadi kalau kalian menggunakan perulangan menurun, dia ini paling besar, yang ininya kecil. Ininya pakai lebih besar sama dengan. Yang ininya min. Dan add itemnya itu sama pakai i. Kayak gitu. Apakah ini udah selesai? Udah selesai untuk tanggal? Belum. Dia butuh panel. Ditampung dulu di sini, panel ini, baru diletakkan di kontainer. Jadinya kita butuh satu panel lagi. Saya namakan aja panel tanggal ya. Nah, PTGL. PTGL itu menggunakan apa tadi? Grid layout. Jadi grid layoutnya saya copy paste dari sini aja. Kemudian saya tekan di sini. PTGL. Layoutnya berapa? 1, 2, 3. Berarti 1,3. Kemudian baru tambahin PTGL add CMB. Paling kiri adalah tanggal. Paling tengah adalah bulan. Kemudian yang ininya kita kasih THN. Baru kemudian tambahin yang tadi. Kalau tadi kan hanya sebaris ya. Kalau ini hanya sebaris, berarti sekarang kita tambahin panel. Kalau duplikat bisa nggak? Coba aja. Panel TGL. Kalau ada duplikat, CMB tanggalnya sudah dideklarasi, apa yang terjadi? Nah, jadinya kayak gini. Salah ya? Salah. Karena itu, CMB yang ini dihapus. Karena dia sudah dimasukin di panel. Dia nggak bisa lebih dari sekali makainya. Oh. Jadi, Januari tahun. Kayak gitu ya. Nah, itulah yang untuk tanggal lahir. Sampai tanggal lahir ada pertanyaan? Karena konsep radio buttonnya mirip ya. Ada? Nanti Januari tadi pakai array Pak. Ya, array. Yang pakai angka-angka yang bisa memungkinkan dan polanya sama, itu menggunakan perulangan. Kalau dia polanya beda, nggak bisa pakai perulangan. Misalkan namanya satunya Xiongli, satunya Wisnu, satunya Eza, nggak bisa ya. Oh, nggak bisa berarti tidak harus pakai array. Ya, kecuali mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3 itu bisa. Tapi kalau tanggal bisa ya Pak? Kalau tanggal bisa 1/1. Kecuali ada loncat-loncat. Nggak bisa. Misalkan 1, 2, 7, 9, 13 langsung itu nggak bisa. Itu banyak if-nya ya. Oke. Sampai sini aman? Karena kalau aman saya mau lanjut yang agama. Masih aman ya? Ya udah. Kita lanjut yang agama. Agama itu adalah radio button 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuma agama tadi saya bikinnya 7 lainnya. Jadi untuk agama biasalah kita bikin grup ya. Grup sama ini. Copy yang ini. Paste. Button group. Islam, Kristen, Katolik, Buddha sama. Kemudian kita bikin panel juga. P agama. Nah, di P agama itu layoutnya menggunakan apa? Sama konsepnya, yaitu menggunakan apa? Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadinya ada 1,7. Nah, kemudian untuk P agama ditambahinlah RD apa? Berapa? RD 1, Oke, add dulu ya, ke RD 1 itu. RD 1, copy paste RD 2, RD 3, 4, 5, 6, 7. Dan jangan lupa yang namanya ada gini, itu ada juga namanya button group. Yang ini, kalau nggak ada nggak bisa. Itu ya, paste. Kemudian barulah tambahin P agama di sebelah kanan, yaitu di sini. P agama, dikit lagi ya. Nah, P agama kayak gini. Jadi kalau dijalankan, dia ada kayak gini. Nah, Kongfucunya ke sensor, jadinya ini kurang panjang, jadi tambahin aja ya. Jadi kayak gitulah. Kalau kalian kurang panjang, ditambahin aja white-nya.
Itu ya, baru bisa. Oke, untuk yang agama ada pertanyaan? Ada? Ini baru merancangnya ya, belum kasih codingan apa-apa. Tapi nanti tenang aja, UASnya nggak sekompleks ini ya. Dan kisi-kisi UASnya misalkan kayak gitu, saya bikinnya lebih simpel dikit lah, nggak sebanyak yang kisi-kisi juga. Oke, ini ada pertanyaan? Berarti belum ada event ya Pak? Hah? Kalau kita Iya. masih Belum ada. Minggu depan itu ada eventnya ya. Oke. Untuk flash disknya mohon balikin ya, jaga-jaga. Ada 2. Satunya di mana lagi? Hah? Udah absen ya? Udah ya? Udah Pak. Oh ya, ini 2. Satu lagi. Oke, aman. Jadi kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke Prodi. Untuk Prodi sendiri, itu isinya adalah TI, MI, SI, dan bisnis digital. Nah, konsepnya sama, combo box satu baris. Artinya dia nggak pakai kontainer, nggak pakai panel. Jadi langsung aja, konsepnya mirip sama yang bulan. Jadi silakan aja copy paste. Kemudian ubah jadi combo box Pro di. Kemudian yang ininya jadi Pro di. Cuman karena saya lagi males juga, saya buat aja jadi TI, SI, BD, dan MI. Tuh. Dan untuk nambahinnya sama kayak bulan tadi. Ini tambahin aja, taruh sini aman, boleh-boleh aja. Yang penting sebelum di add ya. Sebelum combo goalnya, combo apa tadi? Prodinya di add. Pro di, baru tambahnya CMB prodinya di sini, di yang mana tadi, di sini ya, P3 CMB Pro di titik koma. Nah, kalau dijalankan tuh, jadi dia sama ya, combo box isinya sesuai yang array tadi. Nah, itulah yang prodi. Berikutnya adalah hobi. Hobi itu hanya checkbox doang. Apakah dia pakai panel? Perlu panel nggak? Intinya panel itu dibutuhkan kalau dia satu baris ada beberapa objek. Kali ini kan ada beberapa objek. Ini juga ada beberapa objek ya. Kecuali dia satu semua, itu nggak perlu. Kalau dia kayak gini perlu. Jadi perlu nggak ini? Apakah perlu panel? Nggak perlu. Nggak usah. Kalau kalian bikin panel, nantinya sebaris ini dibaginya 4. Dan itu nggak bisa diklik ya. Oleh karena itu langsung aja saya ke sini, saya bikin checkboxnya, ya udahlah sini. Checkboxnya saya bikin 4 aja ya. Di sini 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian saya tuliskan hobi-hobi aja lah, makan, tidur, main, nonton. Nah, ini hobi-hobi ini langsung aja di add aja di sini, di P4 tadi ya, atau P3 ya. Jadinya tambahin aja P3 ADD CH1 ya, atau berapa tadi? RD ya. Kalau RD dia nolak karena sama. Jadi namain aja CH1, CH2 sama CH3 dan CH4. Karena kalau kalian duplikat nggak boleh gitu. Error nanti. Jadi tambahin aja yang di sini P3, CH1 sampai dengan CH4. Sebenarnya codingnya nggak banyak ya. Karena dia kebanyakan copy paste. Nah, ini nggak ada error sama sekali ya. Nah, kayak ginilah dianya. Makan, tidur, main, nonton. Dia banyak ya. Nah, name, nama, tempat tanggal lahir, alamat, prodi, hobi. Itulah yang cara ngerjainnya, cara desainnya. Jadi kalau udah tahu konsep panel segala macam, udah lumayan lah ya. Udah lumayan enak. Karena kisi-kisi kita nanti kayak gini. Mana ya? Kisi PBO. Ini saya tunjukin lagi. Kisi UAS. Ini ya. Nah, sebenarnya nggak ribet ya.
Nah, kisi-kisinya kayak gini. Bisa jadi nanti saya mintanya nggak sebanyak ini, saya mintanya misalkan hanya 3 pasang atau 4 pasang. Tuh ya, jadi kayak gini. Kalau sekilas, ini panel ada ini, ada nggak? Ada? Dari AD green layout. oleh Ini pasti ada lah. Oh. Ya ini pakai panel yang selatan aja tampil. Kalau enggak dia nanti bisa melebar gitu ya. Nah ini juga 1, 2, 3 nggak ada. Yang ini ada. Ini juga ada. Karena dia itu sikok bagi tigo misalkan ya. Sikok bagi duo juga. Bagi duo itu artinya dia panel juga. Intinya kalau lebih dari 1 kolomnya di baris ini dia pakai panel. kalau nampilin dengan data barang, Hah? kalau nampilin data barang yang di pinggir, Yang kanan nih. ya. Ini jelaskan di pertemuan berikutnya ya. Ada kok 12, 13, 14 gitu ada. Tenang aja minggu depan ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Kita udah bahas semua ya. Nah, oke. Kalau nggak ada pertanyaan, jangan lupa yang online absen di classroom ya. Yang offline nggak usah lah, karena udah hadir juga ya. Nah, kenapa sih saya minta kalian review segala macam, coding segala macam, biar itu ya kalian ikut kuliah, dapat ilmu lah. Sebenarnya bisa aja, saya hadir pak, udah selesai masalahnya. Tapi kalian juga nanti nggak dapat ilmunya. Dan sebenarnya review sama upload codingnya saya nggak minta muluk-muluk ya. Nggak usah lah kalian bikin, misal ada 10 codingan, 10-10-nya kalian upload. Kalian cukup pilih beberapa aja, misalkan 2 atau 3 codingan yang penting-penting lah. Dan reviewnya juga saya mintanya nggak usah lah bikin sampai bikin makalah sampai 10 halaman, 20 halaman nggak usah. Tapi saya mintanya cukup 1 paragraf, 2 paragraf itu ya, dengan 5 kalimat, 4-5 kalimat. Intinya di pertemuan ini kalian bahas apa sih? Misalkan saya dijelaskan mengenai J-panel dan radio button, checkbox, sama pembobok, kemudian mengimplementasikannya, kemudian mengkombinasikan semuanya menjadi sebuah panel yang berisikan tanggal lahir segala macam. Kayak gitu doang sih, nggak ribet ya, asal kawal pokoknya. Itu aja sih. Oke, saya stop dulu rekamannya.